pada hari ini kita mau memperingati ulang tahun dari Tuhan Yesus. Nah, siapkan hatimu untuk Yesus Kristus hadir dan lahir di hati kamu dan di hati kita semua. Kita naikkan sama-sama pujian karena kita. Malam yang kudus, Tuhan lahir dengan setiap misi umat manusia. Bersama-sama kita bersama pujian Raja Damai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sukacita, kabar baik bagi seluruh dunia. Kami mendengar berita sukacita, bahkan memperingati hari kelahiran Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah istimewa pada hari ini. Kami akan bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau sambut Raja di atas segala raja, yakni Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah spesial Natal kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama ada yang dikasih Tuhan, kita bersama katakan amin. Nah, siapa adik? Merry Christmas. Untuk adik-adik dimanapun berada, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau naikkan pujian dan sambut sang Raja kita. Semua tangan dipegang ya. Mari kita puji
semua bangsa, semua suku dan bahasa. Kita sama-sama sambut Raja di atas segala raja. Kalau kita anak raja, maka anak-anak jangan lupa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang adalah Raja kita. Nah, jadi ini yang oleh Tuhan, saat ini mari siapkan hatimu untuk kita mendengarkan berita Natal pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Seperti palunan. Indahnya Natal hati kita semua. Sama-sama kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ayatkanlah hati
adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali ya hari ini kita berjumpa dalam ibadah spesial Natal Kak Agung Bibui. Selamat Natal untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Natal pada hari ini? Yang pastinya seru banget ceritanya dan boleh memberkati kita di momen Natal pada hari ini. Nah, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini dalam ibadah online spesial Natal, kami ingin bersama-sama mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Nya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kak Christine akan menceritakan cerita spesial Natal. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini pada ibadah online spesial Natal ya dengan tema Joy to the World ya, Joy to the World. Ada kabar sukacita yang ingin disampaikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tema cerita firman Tuhan pada hari ini itu terambil di dalam Lukas. Kita buka sama-sama kitab kita ya. Adik-adik boleh minta tolong kepada mama, papa untuk membukakan Alkitabnya. Ya, kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ya, kita baca ya. Christine akan bacakan untuk adik-adik semua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kasih lagi judul firman Tuhan spesial ibadah online Natal kita yaitu Joy to the World yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Nah, sebelum Kak Christine memulai cerita Kak Christine mau tanya dong sama adik-adik. Adik-adik kalau disuruh memilih di momen Natal ini, kabar apa sih yang adik-adik suka? Ya, kabar apa yang adik-adik suka? Kabar yang senang atau kabar yang sedih? Ya, atau kabar yang menggembirakan atau kabar yang membuat menangis. Nah, mungkin di momen Natal yang spesial ini adik-adik ingin mendengar kabar yang senang, kabar yang sukacita, kabar yang membuat hati bergembira. Gak mau semuanya pasti gak mau memilih kabar yang sedih. Ya, pasti memilihnya kabar yang sukacita. Kabar apa sih yang adik-adik sukai di momen Natal ini? Kabar sukacita apa sih yang adik-adik senangi di momen Natal ini? Adik-adik boleh menjawabnya ya. Nah, sebelum jauh lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik, Kak Christine tadi sampaikan Joy to the World, ada kabar sukacita bagi dunia ini. Kabar sukacita, seperti pertanyaan Kak Christine tadi, adik-adik pasti akan memilih kabar yang sukacita. Adik-adik gak mau memilih kabar yang membuat hati adik-adik sedih, yang membuat adik-adik menangis. Ya, tadi Kak Christine sudah tanyakan kabar sukacita apa atau kabar yang membuat senang apa, kabar apa yang membuat adik-adik menjadi senang. Ya, nah, tapi yang terpenting dari itu semua, apa sih kabar sukacita yang membuat kita senang di momen Natal ini?
Apa sih kabar sukacitanya? Kak Christine mau kasih tahu adik-adik kabar sukacita apa di momen Natal hari ini. Apakah kabar sukacitanya bahwa adik-adik mendapat baju baru? No. Apakah kabar sukacitanya adik-adik mendapat hadiah Natal? Bukan juga. Apakah kabar sukacitanya adik-adik dapat makanan atau goodie bag yang banyak di acara Natal? Oh no, bukan itu adik-adik. Tahu nggak? Sukacita terbesar, ya kabar sukacita terbesar di momen spesial Natal ini ialah apa tadi kita sudah baca di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayatnya ke-10 sampai yang ke-11. Adik-adik tahu apa kabar sukacitanya? Iya, kabar sukacitanya yaitu bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia dan setiap tahunnya kita peringati sebagai hari Natal. Itulah kabar sukacita kita bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia, ya, dan menyelamatkan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah kabar sukacita yang ingin Kakak Christine sampaikan kepada adik-adik semua, ya, yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Jadi apa kabar sukacita? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat di dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, tadi kan Kak Christine bilang kabar sukacitanya yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat manusia. Nah, adik-adik tahu tidak kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Nah, pasti adik-adik sudah sering mendengar kisah ini atau cerita ini, ya. Adik-adik pasti ingat siapa sih mama papanya Tuhan Yesus? Siapa sih nama orang tua dari Tuhan Yesus? Nah, orang tua dari Tuhan Yesus ibunya bernama Maria, ya, dan ayahnya atau papanya bernama Yusuf. Nah, ketika Ibu Maria ini sedang hamil besar, ya, di dalam perutnya ada bayi Yesus. Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini pergi, ya, mereka pergi ke tempat asalnya, ya. Mereka pergi ke tempat asalnya. Mereka harus kembali ke kota asalnya mereka untuk mereka mendata diri mereka, ya. Oh, Bapak Yusuf asalnya dari kota Bethlehem, harus kembali ke sana. Nah, jadi mereka kembali ke kotanya untuk didata namanya. Nah, di dalam perjalanan ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, Ibu Maria ini sudah merasa perutnya ini mulai sakit dan mau melahirkan, dan mereka mencari-cari penginapan untuk Ibu Maria ini bisa beristirahat dan melahirkan. Tapi adik-adik tahu kan, kalau semua penginapan ini penuh sampai akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus menginap di sebuah kandang binatang, ya, tempat di mana hewan-hewan ini berada, ya, tempat di mana ada domba, ada sapi, ada ayam, ada kuda. Wah, ini namanya kandang binatang, ya. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus menginap di sini. Dan tidak lama kemudian bayi Yesus ini lahir. Tapi adik-adik, bayi yang spesial ini, sang bayi juru selamat kita Tuhan Yesus ini, ya, kelahirannya menjadi suatu kabar sukacita, dan malaikat-malaikat Tuhan secara spesial, ya, memberitahukan kepada para gembala yang sedang menjaga dombanya di padang. Nah, pada saat itu ada para gembala-gembala ini
sedang menjaga domba-domba di padang, ya. Tetapi adik-adik tahu tidak, ada malaikat yang datang menemui mereka, ya, memberitakan kabar sukacita, yang mengatakan, malaikat ini mengatakan bahwa, ya, di Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan tadi bahwa ada kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus, ya, sang juru selamat itu lahir di Bethlehem, ya, adik-adik dikasih Tuhan. Dan setelah malaikat memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala, tiba-tiba, ya, para malaikat Tuhan ini bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia yang nantinya menjadi juru selamat kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, para gembala-gembala ini langsung pergi mencari di mana bayi Yesus berada. Nah, sampai akhirnya mereka, ya, ketika mendengar kabar sukacita itu, mereka langsung berangkat. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh malaikat yang tadi menemui para gembala. Ternyata ada seorang bayi yang berada di kandang binatang yang tempat tidurnya ada, ya, yang tempat tidurnya yaitu di palungan. Palungan itu merupakan tempat makannya binatang, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus ditempatkan di situ karena memang tidak ada tempat tidur yang layak untuk Tuhan Yesus bobok Tuhan Yesus tidur. Jadinya tidurnya di palungan. Nah, para gembala ini benar-benar menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana malaikat menyampaikan satu kebenaran, menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, setelah menyaksikan bayi Yesus, akhirnya para gembala ini pulang dengan penuh sukacita. Mereka bersyukur karena sudah lahir juru selamat seperti yang diberitakan oleh para malaikat-malaikatnya. Nah, seperti para gembala ini, adik-adik, ketika mereka mendengar kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, ya, para gembala-gembala ini merasa sangat senang. Para gembala-gembala ini merasa sukacita. Mereka mendapat suatu kabar kebenaran di mana Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan nantinya menjadi juru selamat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, begitupun, ya, kita juga patut bersukacita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nanti Tuhan Yesus yang akan hapus dosa-dosa kita, ya. Kak Kristin berdosa, adik-adik berdosa, mama papa berdosa, ya. Tapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk hapus dosa kita semua. Itulah kabar sukacita. Kenapa menjadi kabar sukacita, adik-adik? Adik-adik pasti tahu, ya, pasti sering mendengar ketika kita berdosa, hukuman kita adalah kematian kekal atau kita akan masuk ke neraka, ya. Nggak mau kakak Kristin nggak mau ke neraka, tetapi kakak Kristin sama orang berdosa juga, ya. Mau nggak mau kakak Kristin orang berdosa atau kita semua yang berdosa akan masuk ke neraka. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menghapus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus akan menjadikan kita anak-anaknya. Dan Kak Kristin saat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kak Kristin percaya nantinya Kak Kristin tidak lagi masuk ke neraka. Adik-adik juga, ya. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita tidak mendapatkan hukuman kekal, yaitu apa? Neraka. Nah, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kabar sukacita ini
bahwa kedatangannya ke dunia itu ingin menebus setiap dosa manusia, supaya kita yang berdosa tidak masuk ke neraka, tetapi kita nantinya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap setia kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Nah, adik-adik, jadi kita percaya ya adik-adik ya, Natal itu bukan hanya sekedar sesuatu yang meriah yang harus kita rayakan, bukan hanya tentang wah saya mendapat kabar kalau mama papa beli baju baru buat aku jadi senang. No, bukan seperti itu. Aku dengar kabar katanya aku nanti dapat hadiah. No, bukan seperti itu. Atau nanti aku Natal mau makan-makan sama mama papa di restoran yang enak-enak. No, bukan itu adik-adik. Kabar sukacita yang terbesar yaitu apa tadi? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia, ya. Itulah kabar sukacita bagi kita. Bukan soal kemeriahan pesta Natal, tetapi kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia menjadi manusia dan menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik mau terima tidak kabar sukacita ini? Adik-adik mau menerima tidak Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Nah, berarti adik-adik sudah menerima kabar sukacita yang datang daripada Tuhan di ibadah spesial Natal pada hari ini, yaitu kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Joy to the world, ya, kesukaan bagi dunia bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menjadi juru selamat kita, menghapus setiap dosa-dosa kita dan membawa kita ke surga nantinya. Nah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang mari kita mengakhiri cerita firman Tuhan kita di ibadah online spesial Natal pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama dalam ibadah online spesial Natal hari ini. Kami boleh mendengar kabar sukacita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ke dunia yang menjadi penebus dosa kami, yang menjadi juru selamat kami, sehingga kami tidak mendapatkan hukuman kekal, tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nantinya. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan sampai nantinya Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya hari ini adik-adik semua bersuka cita ya, karena melihat semua wajahnya tersenyum bahagia karena menyambut Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya dalam berita Natal dan dalam renungan firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk sama-sama mewartakan berita sukacita bagi seluruh dunia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita berada di acara persembahan kepada Tuhan. Tuhan rindu selain hatimu, kamu bawa bagi Tuhan, kamu juga dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kamu bisa memberikan melalui QRIS berikut ini, atau minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke nomor rekening gereja kita. Sudah siap untuk memberi? Sebelum kita memberi persembahan bagi Tuhan
Tuhan, Raja kita yang telah lahir, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di dalam perayaan Natal Kak Agung Bikuit pagi hari ini kami bersuka cita dan Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami siap untuk kami bersama-sama memberikan persembahan syukur kami. Ajar kami memberikan hati kami juga sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku penuh nyanyian karena hari ini kita bersuka cita. Siapkan persembahan kalian yang terbaik ya. Dan kita sambut dengan pujian hatiku penuh nyanyian. Pada minggu ini adik-adik jangan lupa untuk pada minggu depan kita jumpa lagi dalam ibadah Bukti Pluit jam 9 pagi. Nah, dari di rumah sekarang tiba saatnya kita mau akhiri ibadah perayaan Natal KA Bukti Pluit pada pagi hari ini. Semuanya bergandengan tangan bersama mama dan papa dan kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah hadir, sudah lahir di hati kami. Biarlah hati kami bersuka cita seperti berita Natal pagi ini, kesukaan bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mewartakan berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Natal menyertai anak-anak dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama anak-anak yang dikasih Tuhan katakan amin. Kami segenap guru KA mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus sayang kalian semua. God bless you all. Happy holidays. Kita mau sama-sama bergandengan tangan. Kita mau naikkan pujian We Wish You Merry Christmas. Selamat hari Natal buat Papa dan Mama dimanapun berada. Kakek dan nenek, om dan tante dan kita semua. Dan kita mamanya ya. Dan katakan Papa Mama selamat hari Natal dan tahun baru.
itu anak-anak Kak Gupi Fluid. Demikian anak-anak dimanapun yang hari ini beribadah dengan sukacita. Yesus berkati. Shalom.